Jadi sekarang saya lagi menunggu anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Kota yang mau saya wawancarai. Karena megang beginian, saya jadi ingat waktu saya masih jadi reporter. Tapi kayaknya waktu reporter itu iya banyak nunggu juga sih, nunggu narasumber. Kadang-kadang kita tuh nunggunya tuh di pinggir-pinggir gitu kan, sampai akhirnya orangnya datang. Lama juga ya, hanya untuk keluar dari sana ataupun keluar dari sana. Halo, halo, halo. Ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Nah, saya mau memperkenalkan Kakak Jerry Keswanto. Ini adalah anggota DPRD Kabupaten, Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Hampir saya ketukar sama yang Bali loh. Kakak ini adalah orang Gorontalo. Nah, kakak umurnya berapa, Kak? 27. 27. Mohon maaf ya, saya biasanya ngegodain gitu di tim saya ada yang lebih muda daripada anggota dewan. Tapi sudah menikah? Alhamdulillah baru aja menikah. Wah, alhamdulillah baru aja menikah. Wahai wanita yang menonton ini, Anda sudah tidak bisa lagi dapat kader saya yang ini ya. Nah, kakak, saya mau kasih tahu kalau kita dalam SPJL atau Sekolah Politik Jalanan Latifah itu selalu bikin kolaborasi sama anak-anak muda. Nah, kali ini episodenya itu jalan-jalan. Jadi ngobrolnya itu sambil jalan yuk kita, Kak. Nah, kali ini aku mau nanyain pertanyaan-pertanyaan generasi Z yang nongolnya dari TikTok saya nih. Wah, ya kan? Saya belum follow nih TikTok dari. Wah, tolong dong ya di follow biar saya senang dikit gitu. IG-nya udah. IG-nya udah, berikutnya TikTok. Nanti saya follow back ya, Kak ya. Nah, pertanyaan pertama nih dari Imam Akbar. Nanya gini, apakah ada peluang jadi anggota dewan even dia anggota Nasdem biasa dan hanya lulusan SMK, Kak? Tentu ada peluang. Pakai mic-nya Kak, biar kedengaran nggak? Tentunya ada peluang. Justru dari SMK itu kita tahu kemampuan mereka itu sudah sangat mumpuni. Tapi kalau bisa dilanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi ya apa salahnya. Gitu. Betul. Tapi mengenai kesempatan ya peluangnya cukup besar. Jadi kakak juga mendukung siapapun untuk masuk Nasdem dan mencalonkan diri sebagai dewan ya? Harus masuk ke Nasdem karena di Nasdem ini kita sebagai pemuda diperlakukan secara bagus di Partai Nasdem ini. Bagus sekali, itu namanya testimoni guys, itu testimoni. Oke, nah ini ada yang lagi nanya namanya Silvi. Silvi nanya, dibayar nggak sih Kak jadi kader? Nggak dibayar. Nggak Kalau dibayar, memang ya? kita niatnya untuk masyarakat, ya kenapa harus dibayar? Kenapa harus dibayar ya? Jadi kaget nggak sih dengar ada orang yang nanya, dibayar nggak jadi kader partai? Nggak kaget ya? Soalnya banyak yang nanya begitu Kak ya? Enggak. Di Gorontalo banyak yang nanya Iya, gitu? banyak yang nanya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, dari akun namanya nih mengandung racun. Semoga pertanyaannya ini nggak beracun nih ya. Pertanyaannya gini, jika ikut partai apa masih bisa kerja di perusahaan? Iya, inilah. Kalau saya pikir sih kalau swasta ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Yang nggak bisa mungkin di PNS gitu, pegawai negeri sipil. Kalau swasta sih masih sah-sah aja. Masih Nanti oke-oke tergantung aja dari ya? perusahaannya itu. Tergantung dari perusahaannya. Jadi tentu berarti ini kan kakak sebagai anggota Dewan Muda mengajak juga membuka pintu buat anak-anak muda yang kerja di sektor apapun kecuali ASN, TNI, Polri ya. TNI Polri. Untuk oke-oke aja masuk ke partai. Boleh nggak Kak share sedikit pengalaman? Wah mungkin kita sekalian ada background begini nih oke banget kali ya. Mungkinnya agak di sini biar ketua umum dan wakil ketum kelihatan kanan kiri kita. Boleh nggak share sedikit pengalaman kerjasama dengan beraktivitas dengan komunitas anak muda di Dapil Kakak? Ya, pengalamannya sih saya pikir mereka lebih kepada personal ya. Kita datangi, kita sapa mereka. Dan di Dapil saya, Kakak Latifah, saya jelaskan sedikit. Saya sudah buat program yaitu
asrama untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Asrama buat mahasiswa berprestasi Dan yang tidak kurang mampu. yang Ya. kurang mampu. Dari asrama ini kita bentuk tim. Saya sudah bentuk tim. Nah, kita setelah tim ini terbentuk, kita turunkan mereka ke sekolah-sekolah yang sudah mau ujian nasional. Dalam hal Yang ini udah mau mendekati. ujian nasional. Ha-ha. Ya, kita berikan sosialisasi di sana mengenai jurusan apa yang harus diambil sesuai minat dan bakat mereka. Karena saya melihat di daerah saya itu, di dapil saya, anak-anak yang sudah mau melanjutkan studi di perkuliahan nanti, itu tidak tahu jurusan apa yang mereka ambil. Galau gitu ya? Ya, minat dan bakat mereka belum tahu. Nah, kita coba sosialisasi di sana. Iya. Misalnya, ini adik-adik mau ambil misalnya jurusan Fakultas Ekonomi. Nah, kita Fakultas jelaskan Ekonomi. ini yang harus ini yang akan didapat nanti jika mereka ambil fakultas-fakultas ini. Itu yang Oh, luar biasa. Dan itu tentu sangat membantu sekali ya buat anak-anak di situ. sangat Mereka senang membantu. dong. Ya, pasti senang. Dapil kakak itu terdiri dari kecamatan apa aja, Kak? Saya ada di Dapil 3 dari itu kecamatannya 4 kecamatan, Tolinggula, Biau, Sumalata, dan Sumalata Timur. Mohon dengarkan ya, wahai anak-anak muda yang nonton ini, yang di kecamatan tersebut tadi boleh diulang, Kak? Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, dan Sumalata Timur. Tolong nonton SPJL terus dan tolong pilih kakak ini terus ya. Karena banyak program buat anak muda yang sudah dibikin sama kakak ini dan berasa impactnya nyata. Karena saya tahu juga banyak tempat anak-anak muda itu apalagi yang mau kuliah itu Iya, pada galau pada kan. galau. Nah kakak ini ternyata seorang teman anti galau, menghilangkan kegalauan untuk masuk kuliah. Oke kakak, itu aja pertanyaan makasih. dari 3 penanya di TikTok soal politik. Sampai ketemu lagi di SPJL berikutnya. SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam. Kalau kakak-kakak semua suka, jangan lupa di like, di subscribe. Kalau berguna, di sharing kak ya. Ya, di-sharing. Di sharing ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa lagi di SPJL berikutnya.